Mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kami tahu ini adalah sarana anugerah yang luar biasa bagi kami karena kami lemah, terbatas, dan berdosa. Hati kami seringkali condong menjauhi kesenangan-Mu dan pikiran kami seringkali tersesat berbalik dari kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua, menunjukkan hati kami kepada kesenangan-Mu dan pikiran kami kepada kemuliaan-Mu. Karena kami sadar kami diciptakan untuk memuliakan Engkau dan untuk menikmati Engkau selama-lamanya. Tuhan, tolonglah kami berbicara dengan kuat, lebih kuat daripada kata-kata hamba-Mu. Berbicaralah melebihi dari apa yang mampu kami doakan atau harapkan. Ini waktunya Tuhan berbicara kepada kami. Kami mau menenangkan hati kami supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur bisa kembali ada di tempat ini. Dulu saya sudah berapa kali ke tempat ini untuk seminar maupun untuk khotbah umum, tapi masih di gedung yang lama. Jadi saya bersyukur hari ini bisa ada bersama dengan Bapak Ibu kembali. Nama saya Yakob Trihandoko. Saya adalah gembala senior dari Gereja Reform Exodus Community. Saya juga adalah pendiri dari Grace Alone Ministry. Saya lihat ada banyak tim Grammy Family di sini juga hadir ya, gitu, mendukung terus, luar biasa. Saya juga co-founder, salah satu pendiri dari Gerakan Apologetika Indonesia. Jadi pelayanan saya sebetulnya mudah untuk diingat ya. Gerejanya REK, pelayanannya Grammy, API. Saya juga ketua dari STT Amadius. Amadius saja yang nggak ada singkatannya. Jadi pelayanan saya penuh dengan singkatan. Nama saya juga Yakob Trihandoko, biasa dipanggil YTH, penuh dengan singkatan juga ya. Jadi Bapak Ibu saudara tolong bantu doa supaya hidup saya tidak singkat. Karena dalam hidup saya sudah banyak singkatan ya. Nah, hari ini tema yang diberikan kepada saya luar biasa, yaitu panggilan mulia untuk memberitakan kekayaan Kristus. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita pernah ya diberi mandat seseorang untuk membawa sesuatu yang sangat berharga sekali? Pernah diberi mandat seseorang membawakan satu barang yang sangat berharga sekali. Saya pernah ada di pesawat dan berjumpa dengan teman lama gitu. Teman lama nggak berjumpa, kemudian berjumpa di pesawat. Kemudian saya tanya, kamu lagi ngapain? Wah, aku lagi ditugasin perusahaan. Dia bilang gitu. Wah, luar biasa, ditugasin apa? Kemudian dia pelan-pelan bisik ke saya ditugasi bawa emas batangan. Itu 2 koper yang di kabin itu saya semua yang bawa. Emas batangan. Terus saya bilang, kok berani kamu? Saya bayar orang nih. Terus dia tunjuk orangnya. Nah, saya bayar dia untuk ngangkat dan ngawasin. Jadi kalau saya tidur di pesawat, dia harus tetap terbuka matanya mengawasi koper itu. Sebab kalau satu koper hilang, waduh ceritanya bisa berabe luar biasa. Lalu saya cerita kepada dia, saya juga pernah lah mengalami masa-masa seperti itu. Jadi saya dulu pernah pelayanan di satu tempat di luar negeri. Lalu pulang saya dititipin tas. Dititipi tas tanpa saya cek mereknya apa. Pokoknya ditaruh aja di satu tas yang kertas begitu, dalamnya ada tas yang lain, saya bawa aja ke pesawat gitu. Setelah sampai ke bandara saya dihadang, kemudian ditanya, ini tas harganya berapa? Bukan tas saya Pak, saya nggak tahu Pak, begitu kan ya. Kemudian dia bilang, nggak mungkin nggak tahu loh Pak, saya dititipin orang Pak, saya nggak tahu harganya berapa. Kemudian dia omong begini, ya sudah coba tasnya dibuka, saya mau tahu isinya apa. Saya buka tasnya aja nggak tahu caranya. Saya beritahu Pak, ini bukan tas saya dan saya tidak tahu cara bukanya seperti apa. Kalau Bapak mau buka silahkan, nanti kalau rusak saya beritahu teman saya, Bapak yang merusakkan gitu kan. Jadi akhirnya dia puter-puter bisa. Wah, intinya sudah sampai di Surabaya, lalu saya serahkan kepada yang titip itu. Pada waktu saya serahkan, dia bilang begini, Pak Yakob terima kasih banyak ya. Pak Yakob tahu, ini tas harganya berapa? Saya bilang, enggak tahu. Memangnya berapa tasnya? Dia sebutkan angka harganya. Harganya waktu itu lebih mahal dari rumah saya. Tasnya itu lebih mahal daripada rumah saya. Saya sampai mau bunuh diri. Life is not fair.
Rumah saya gede gitu ya, sama tasnya yang kecil itu mahal tasnya loh saudara. Bayangkan tasnya mahalnya luar biasa, dan tas itu sudah lunas. Rumah saya masih cicilan lagi kan ya. Hidup kok kelihatannya nggak adil ya gitu kan. Tas itu bisa mahalnya luar biasa, sampai saya itu nggak habis pikir, kok ada ya orang beli tas sangat mahal sekali. Ya memang ada, buktinya laku kok, bener ya. Yang miskin nggak usah bayangkan ya, nggak bisa dibayangkan. Saya megang aja nggak bisa tahu artinya apa-apa kok. Maksud saya begini saudara, seandainya saya tahu tas itu harganya begitu mahal, kira-kira sikap saya pada waktu naik pesawat berbeda nggak? Pasti berbeda. Saya akan jaga begitu rupa. Kalau saya ngantuk, saya akan ambil balsem, saya olesin mata saya biar nggak bisa ngantuk. Kalau tetap ngantuk, saya ambil tusuk gigi, saya tahan mata saya supaya jangan ada orang yang mengambil tas itu dari saya. Kenapa? Karena saya dipercayakan sesuatu yang sangat berharga sekali. Saya tidak mau main-main dengan apa yang dipercayakan kepada saya. Dan sadarkah kita bahwa Tuhan telah mempercayakan sesuatu yang luar biasa kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu tentang kekayaan Kristus. Wah, kata kaya membuat kita semua langsung bergairah ya. Siapa tidak mau kaya? Tapi saya beritahu Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini sudah kaya di dalam Kristus. Apa maksudnya kekayaan Kristus? Dan bagaimana cara kita memberitakan kekayaan Kristus? Itu yang akan saya jelaskan hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 8 sampai yang ke-11. Efesus pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-18. Karena temanya tentang kekayaan Kristus, kita akan membacanya bergantian ya. Yang masih punya cicilan ayat yang genap, yang hidupnya udah nggak punya cicilan ayat yang ganjil ya. Oke, dimulai dari yang masih punya cicilan. Silakan 1, 2, 3. Oh, banyak juga ya. Banyak juga ya. Saya nggak menyangka ya. Oke, nanti saya akan doakan saudara semua ya supaya nggak punya cicilan lagi. Oke. Bersama-sama ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Saudara, di dalam bagian ini Paulus berbicara tentang kekayaan Kristus. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Apa artinya? Saya khawatir karena ada kata tidak terduga dan ada kata kekayaan, lalu saudara akan menafsirkan ini sebagai uang kaget. Tidak terduga kaget, kekayaan uang, kalau digabungkan uang kaget. Apa maksudnya dari istilah ini? Ini mungkin istilah yang baru sekali kita dengarkan, dan terus terang saja saya sudah membaca ayat ini lama, tetapi ketika saya menyelidikinya lagi, saya dipaksa untuk memikirkan secara lebih mendalam sebetulnya apa yang dimaksud dengan kekayaan Kristus yang tidak terduga ini. Yang kelihatannya sederhana, kekayaan Kristus yang tidak terduga. Bahasa Indonesia menerjemahkannya tidak terduga. Di dalam bahasa Inggris, mayoritas bahasa Inggris menerjemahkannya adalah the unsearchable riches of Christ. The unsearchable riches of Christ. Jadi kalau diterjemahkan mungkin lebih ke arah kekayaan-kekayaan Kristus yang tidak terselami atau tidak terselidiki. Unsearchable, tidak dapat ditelusuri. Tapi saya khawatir nanti saudara semua menjadi pesimis karena ini unsearchable. Jadi percuma, kita nggak bisa searching dia, nggak akan ketemu-ketemu kan. Jadi percuma ditawarkan kekayaan yang kita sendiri nggak bisa menemukan. Tapi ternyata arti hurufiah unsearchable lebih tepat diterjemahkannya kalau di New American Standard Bible, unfathomable riches of Christ. Jadi kekayaan-kekayaan yang tidak bisa dipahami. Pengertiannya itu bukan tidak bisa dicari, tidak bisa ditelusuri, tapi tidak bisa dipahami.
Dan saya setuju dengan terjemahan ini, karena kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-11, Paulus sudah pernah menggunakan kata Yunani yang sama. Ketika Paulus mengatakan, oh alangkah dalamnya hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki. Kata Yunani yang sama muncul di Roma pasal 11, dan Paulus pakai untuk bicara tentang apa? Hikmat dan pengetahuan Allah. Jadi hikmat dan pengetahuan Allah itu tidak terselidiki, tidak terselami, tidak terpahami. Kata itulah yang muncul di bagian ini. Dan tadi kita sudah membaca juga pasal yang ketiga dari Efesus, kita menemukan juga kata hikmat. Jadi konteksnya sama dengan Roma 11, sama-sama bicara tentang hikmat dan sama-sama menggunakan kata Yunani yang artinya itu tidak dapat ditelusuri, dalam arti tidak dapat dipahami. Kalau di dalam New Living Translation itu diterjemahkannya the endless treasures available to them in Christ. Jadi kekayaan-kekayaan yang tidak ada akhirnya, endless. Kita bisa menelusuri terus, tapi tidak akan pernah berhenti untuk memahaminya. Dan kata ini menurut saya kata yang luar biasa. Ini kekayaan-kekayaan Kristus yang tidak bisa dipahami. Saya pernah membaca sebuah artikel yang memberitahukan, saya lupa tahun berapa itu, memberitahukan penghasilan Michael Jordan. Tahu ya Michael Jordan ya, pemain NBA, pemain basketball yang terkenal. Lalu dijelaskan penghasilan Michael Jordan di dalam setahun itu berapa. Lalu di breakdown, dalam 1 bulan dia dapat berapa. Di breakdown dalam 1 hari dia dapat berapa. Breakdown lagi, dalam 1 menit, dalam 1 detik. Lalu diberitahukan, sebetulnya sekali tarikan nafas Michael Jordan, uang yang dia dapat di tahun itu hampir setara dengan gaji 3 tahun rata-rata orang. Kadangkala kita kalau tanya orang ya, penghasilan orang tuh bisa wah kaya raya. Saya ketemu pengusaha muda kaya, penghasilannya 1 bulan dia kasih tahu gitu kan, 1 tahun dia kasih tahu. Wih, saya ngitung-ngitung, wih, kalkulator saya main. Berarti orang ini ya sekali narik nafas itu dapat duitnya tuh lebih gede daripada sebulan rata-rata orang kerja pegawai. Sekali narik nafas, duitnya banyak banget. Tapi di artikel yang membahas tentang penghasilan Michael Jordan itu dituliskan begini. Yang penting bukan Michael Jordannya, ditulisnya begini. Michael Jordan kalau mau menyaingi penghasilannya Bill Gates, dia harus hidup kurang lebih 150 tahun untuk menyamai penghasilannya Bill Gates. Kita lihat penghasilannya Michael Jordan saja sampai geleng-geleng ya, apalagi penghasilannya Bill Gates. Orang itu kalau kaya ya benar-benar kaya. Kadang kita tuh nggak habis pikir, hitung-hitung pakai kalkulator loh, kalkulatornya nggak cukup digitnya. Bener, ada orang yang kaya modelnya kayak begitu, sungguhan kaya. Kalau kita hitung-hitung itu dalam sehari itu dia penghasilannya berapa, tiap jam itu berapa. Gak usah mikir ya, gak usah mikir. Soalnya yang punya aja gak pernah mikir. Kita yang gak punya, kita aku kepengen mikir. Tapi semakin mikir, kita semakin bingung dapatnya dari mana gitu kan begitu. Ini endless, bisa ditelusuri, tapi gak akan pernah selesai. Gambarannya, ilustrasinya itu begini. Bayangkan kita ada di sebuah perpustakaan, jumlah bukunya tidak terhingga. Tiap buku memiliki jumlah halaman yang tidak terhingga. Kita diberi waktu selama-lamanya untuk membaca itu. Bayangkan dulu ya. Bayangkan saja udah tersiksa ya baca buku soalnya ya. Orang Indonesia kalau baca buku paling nggak suka. Tapi coba bayangkan ya, saudara diberi waktu selama-lamanya membaca buku-buku di sebuah perpustakaan yang jumlah bukunya tidak terbatas, tiap buku jumlah halamannya tidak terbatas. Pertanyaan saya, kalau saudara dikasih waktu tidak terbatas, kira-kira bisa selesai nggak bacanya? Nggak bisa, nggak bisa. Waktunya tidak terbatas, tapi jumlah halamannya juga tidak terbatas, jumlah bukunya juga tidak terbatas. Nggak mungkin kita bisa sampai pada akhirnya menyelesaikan semua itu. Ilustrasi ini paling gampang menggambarkan apa yang dimaksud Paulus di sini. Kekayaan Kristus yang disediakan bagi kita itu adalah kekayaan yang benar-benar luar biasa. Dan kita bertanya, kekayaan ini kekayaan apa sebetulnya? Di dalam konteksnya sudah jelas. Kekayaan ini berkaitan dengan hikmat Allah, yaitu salib.
Kekayaan ini berkaitan dengan salib Kristus Yesus. Tapi apa maksudnya kekayaan ini? Di Efesus pasal 1 dijelaskan, kita ini menerima semua berkat rohani di surga di dalam Kristus. Terlepas dari penghasilan kita berapa, terlepas dari tingkat ekonomi kita, kita semua adalah orang-orang yang kaya di dalam Kristus. Kita ini orang-orang yang kaya. Kaya apa? Kaya segala sesuatu di dalam Kristus. Kita diberikan penghiburan, diberikan kedamaian, diberikan sukacita, diberikan pengharapan. Semua berkat rohani ini adalah berkat-berkat yang mahalnya luar biasa. Coba saudara bayangkan sebentar deh. Rasa damai itu mahalnya luar biasa loh. Rasa tenang itu mahalnya luar biasa. Ada orang yang karena ingin aman, dia tuh sampai keluarkan duit, pasang ini, pasang itu, bayar orang ini, bayar orang itu. Hanya untuk apa? Hanya untuk merasa aman. Orang rela bayar mahal untuk mendapatkan apa? Kedamaian. Yang penting dia bisa merasa damai. Dia bisa keluarkan uang banyak hanya untuk merasa damai. Ada orang kaya berkata, seandainya damai bisa dibeli, saya pasti akan beli dan simpan. Tapi sayangnya kekayaan gak bisa membeli kedamaian. Pengharapan. Kita semua ada di dalam Kristus. Kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Dia. Bayangkan seandainya kita harus membayar semuanya itu. Mahal banget saudara. Apa yang kita miliki di dalam Kristus sangat melimpah dan sangat mahal. Tapi untuk apa Allah memberikan semua itu kepada kita? Apakah supaya kita kelihatan lebih rohani daripada orang lain? Karena kita punya kekayaan yang melimpah dan orang lain tidak punya? Apakah tujuannya supaya kita terlihat lebih baik daripada orang-orang lain? Kita punya pengharapan, orang lain tidak punya pengharapan? Apakah tujuannya itu? Ternyata tidak. Tujuannya adalah supaya kita membagikan kekayaan itu kepada orang lain. Kita ini diberi supaya memberi. Prinsip kekristenan, kita ini saluran berkat. Ada lagunya kan ya? Jadikan aku. Terus apa? Saluran ya, saluran ya. Kalau di gereja nyanyinya gitu. Jadikan aku Tuhan saluran berkat. Kalau cuma saluran berarti kan enggak ke tempat kita dong ya, cuma lewat aja ya, bener ya? Saluran kok, ya cuma dilewati dong, saluran kok. Coba kita kalau boleh milih liriknya diganti saluran sama tandon, pilih mana? Lagunya aja, mintanya saluran, begitu dikasih salurannya ditutup, bener ya? Supaya kita semua yang menikmati. Ada lagu lagi, hujan berkat, wah, tapi rasanya kok nggak terima ya. Hujan, hujan yang berkat. Terus berkat yang kami perlu, gitu kan. Rahmatnya bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Nggak terima toh kalau dikasih gerimis. Mintanya hujan ya, hujan berkat lagi, bener ya? Dikasih Tuhan hujan banyak. Nggak salah orang Kristen kaya, nggak salah orang Kristen kaya. Bahkan kalau saya bilang begini, kalau Bapak Ibu Saudara bisa kaya, harus optimalkan. Jadilah kaya. Kalau bisa kaya, karena dengan kekayaan saudara bisa lebih efektif melayani orang lain, melayani Tuhan, berperan di dalam kerajaan surga, berperan untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Tapi kalau saudara memang nggak bisa karena keterbatasan situasi, dianiaya, karena keterbatasan fisik, keterbatasan mental dan sebagainya, yang mau diomong apa? Tapi saya selalu mendorong orang Kristen, jangan takut dengan kekayaan, tapi takutlah dengan kemewahan. Kaya nggak masalah, yang penting hati kita jaga, tidak sampai di sana. Yang penting kita tahu bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kita, kita ini saluran berkat untuk orang lain. Makanya kalau saya dengan istri saya itu sering kami bergurau, kalau ada berkat Tuhan lewat, kemudian kita bagikan ke orang lain. Lagu favorit kami apa? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Yang nggak tertawa berarti umurnya di bawah 40 tahun ya. Berbahagialah. Yang tadi tertawa ya nggak usah malu ya, berarti di atas 40 tahun ya. Yang di bawah 40 tahun masih pamungkas apa gitu ya. Yang tadi ikut nyanyi dengan saya itu ya paling bintang film selebritinya itu ya, kalau nggak Endang S. Taurina,
Obi Mesa, ya, Pancem Pondang dan sebagainya. Saya juga baru ngafal nama-nama tadi pagi kok ya. Kita ini dibuat Tuhan kaya supaya kita membagi kepada orang lain. Tapi sekarang pertanyaannya begini, bagaimana caranya kita membagi kekayaan Kristus ini kepada orang lain? Dan itulah yang akan saya jelaskan. Yang pertama, menyadari ketidaklayakan kita. Harus dimulai dengan menyadari ketidaklayakan kita. Di ayat yang ke-8a dikatakan demikian, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Paulus menggunakan ungkapan menyebut dirinya sebagai yang paling hina di antara segala orang kudus. Menurut saya ini menarik. Di dalam suratnya sebelumnya, yaitu surat 1 Korintus pasal 15, itu kemungkinan di awal-awal pelayanan Paulus. Paulus ya tidak awal sekali lah, tapi waktu Paulus sebelum menulis surat Efesus, Paulus berkata begini, aku yang paling hina di antara semua rasul. Dia mengakui paling hina, tapi di antara semua rasul. Ya lumayan lah ya, kalau saudara menjadi peringkat ke-10 dari 10 orang terkaya di Indonesia, ya nggak apa-apa. Peringkat ke-10 tapi terkaya, ya kan? Masuk top 10 lumayan, top 100 gitu, masuk Forbes gitu, majalah terkaya sedunia. Yang walaupun urutannya paling belakang, tapi kalau diantara orang-orang yang paling kaya, ya tetap aja bangga. Paulus mengatakan di antara semua rasul, aku yang paling hina. Mengaku begitu saja nggak gampang untuk Paulus. Di antara semua rasul dia paling pinter. Di antara semua rasul dia yang paling banyak menderita. Di antara para rasul pelayanan dia yang paling banyak dipenuhi dengan mujizat. Mengatakan paling hina di antara para rasul sudah cukup sulit. Sekarang dia mengatakan aku yang paling hina di antara orang-orang kudus, bukan orang para rasul, tapi di antara orang-orang kudus. Dan untuk memberi penekanan itu, Paulus menggunakan sebuah konstruksi kalimat dalam bahasa Yunani yang tidak wajar. Bahasa Indonesia menerjemahkannya itu yang paling hina, yang paling hina. Beberapa bahasa Inggris mencoba untuk memberi terjemahan sesuai dengan bahasa Yunaninya, tapi terjemahannya itu menjadi agak aneh. Misalnya ini, I am the very least of all the saints, the very least. Padahal kalau sudah least paling kecil, ya sudah paling kecil, tapi dikasih tambahan very least, agak unusual. Karena di dalam bahasa Yunaninya memang kalimat yang dipakai itu begini, aku lebih hina dari yang paling hina di antara orang-orang kudus. Jadi Paulus bukan cuma mengatakan aku yang paling hina, yang paling kecil, tapi dia mengatakan aku lebih kecil daripada yang paling kecil di antara orang-orang kudus. Sebelum kita membagikan kekayaan Kristus kepada orang lain, lihat diri kita sendiri. Apakah kita bisa menghargai keberhargaan Kristus atau tidak? Apakah Kristus bagi kita itu begitu berharga dan satu-satunya yang kita miliki, yang membuat kita kehilangan apapun di dunia ini, kita akan tetap bisa berkata Christ is enough. Tapi Kristus tidak akan menjadi paling berharga bagi kita kecuali kita menyadari kehinaan kita, atau kalau kalimat yang lebih jelas, sampai kita menyadari kepapaan kita. Anak-anak muda bingung dengan istilah kepapaan. Ada jemaat saya tanya, kepapaan itu apa? Nanti ada kemamaan berarti? Nggak ada ya. Ada kepapaan, ada kemamaan, nanti kamu minta ada ketanteran, ada keoman dan sebagainya. Ini bukan kartu keluarga ya, ini istilah diksi bahasa Indonesia yang kaya. Kepapaan itu kemiskinan. Selama kita belum menyadari kemiskinan kita tidak mungkin bisa menghargai keberhargaan Kristus. Mungkin kita akan merasa kita masih punya sesuatu yang lain yang diandalkan. Untuk apa kita membagikan yang ini? Kita pikir ini tidak terlalu istimewa.
Tapi coba seandainya saudara benar-benar miskin di hadapan Allah, mengaku tidak bisa apa-apa, dan menyadari bahwa apa yang kita dapatkan di dalam Kristus sangat berharga, maka saya yakin saudara tidak bisa tidak. Saudara pasti ingin cerita kepada orang lain, karena saudara punya sesuatu yang sangat berharga. Saya seringkali ditanya orang, kenapa ya Pak ya saya kok tidak termotivasi memberitakan Injil? Ada banyak alasannya. Tapi salah satu alasan yang saya minta orang itu merenungkan begini. Apakah kamu merasa Kristus itu berharga sekali buat kamu, sehingga kamu merasa dia pantas dan harus diceritakan kemana-mana? Apakah Kristus berharga sekali untuk kita? Saya tanya ibu-ibu ya terutama ya. Kalau anaknya menang juara Olimpiade Matematika, kepengen cerita nggak ke orang lain? Tiap kali ketemu nganter anak sekolah, kumpul, komisi wanita, kepengen cerita nggak anaknya menang lomba Olimpiade Matematika? Ceritalah. Kecuali kalau panjat tebing, lomba balap karung, ya itu saudara nggak cerita, saya masih bisa paham. Tapi kita itu tidak tahan, tidak cerita. Kalau kita punya sesuatu yang sangat berharga, benar atau betul? Kalau kita punya sesuatu yang begitu berharga, tidak mungkin kita tidak cerita. Kenapa kita tidak cerita kepada orang lain tentang Kristus? Salah satu alasan yang saya renungkan dan saya gumulkan adalah karena bagi banyak orang Kristen, Kristus tidak seberapa berharga. Ada berita lain yang mungkin lebih menarik untuk diceritakan. Tapi begitu kita menyadari kemiskinan kita, kebergantungan kita kepada Allah, makanya Paulus menyebut ini dikaruniakan kasih karunia, dianugerahkan kasih karunia kepada dia. Kalau kita menyadari kepapaan kita, kehinaan kita, kerendahan kita, maka Kristus menjadi begitu berharga bagi kita. Ketika kita melihat Kristus sebagai yang paling berharga, tidak bisa tidak, kita pasti ingin cerita kepada orang lain. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu Saudara tidak cerita Kristus kepada orang lain, pertanyaannya adalah, sudahkah Bapak Ibu Saudara melihat Kristus sebagai the only treasure that matters to you? Dia satu-satunya harta yang berharga bagi kita. Paulus memulai dengan sebuah pengakuan diri. Aku ini paling hina, lebih hina daripada yang paling hina di antara semua orang kudus. Tapi aku diberikan karunia yang luar biasa. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk membagi kekayaan Kristus adalah menyadari ketidaklayakan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah memberitakan dan menyatakan rencana kekal Allah. Saya bacakan ayat 8b dan 9. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tugas penyelenggaraan di situ penata layanan, lebih tepatnya diterjemahkan seperti itu. Nah, saudara, Paulus memulai dengan pengakuan, ini kasih karunia. Karena aku yang lebih hina daripada yang paling hina di antara orang kudus. Lalu dia melanjutkan, untuk apa dia diberi kasih karunia tadi? Untuk apa dia diberi kasih karunia tadi? Ayat 8b dan 9 menjelaskan, yaitu untuk memberitakan dan untuk menyatakan. Bahasa Indonesia menerjemahkannya gitu, untuk memberitakan, untuk menyatakan. Kalau di dalam bahasa Yunani lebih jelas menurut saya, karena memberitakan di situ artinya itu adalah memberitakan kabar baik. Jadi bukan cuma memberitakan, tetapi memberitakan kabar baik, yaitu kekayaan Kristus yang tidak terduga. Kata Injil atau menginjili, Injil itu euangelion bahasa Yunaninya. Nggak usah dihafalkan ya, saya cuma mau memberitahu saja kalau saya dosen Yunani di STT Amadeus. Euangelion atau kata kerjanya euangelizo itu sebetulnya bukan kata Kristen. Sebelum kekristenan muncul, kata itu sudah ada. Dulu artinya macam-macam. Menang perang itu namanya euangelion, kabar baik. Putra
kaisar lahir. Diberitakan ke semua tempat. Euangelizo, memberitakan kabar baik itu. Kelahiran sang putra disebut Euangelion, Injil. Injil itu kabar baik intinya. Jadi kabar baik itu bisa apa saja. Tapi di sini Paulus menegaskan, dia memberitakan kabar baik yang berbeda, yaitu memberitakan tentang kekayaan Kristus yang tidak pernah selesai ditelusuri. Endless treasures in Christ. Dia selalu memberitakan kabar baik ini. Dan saya yakin saudara, di dunia ini banyak orang membutuhkan kabar baik. Di tengah pandemi orang butuh kabar baik. Di dunia ini orang bergumul tentang penderitaan, tentang tekanan hidup, mereka butuh kabar baik. Jadi bagaimana bisa kita mengalami kesulitan untuk memberitakan kabar yang dinanti-nantikan oleh semua orang? Semua orang itu menanti-nantikan kabar itu. Jujur ya, ingin gak sih kita itu menantikan saat ketika Presiden Jokowi berdiri konferensi pers dan mengatakan begini, hari ini dengan resmi saya menyatakan kita bebas COVID-19. Tidak ada lagi PPKM. Nunggu enggak? Kabar baik. Dunia ini sedang menunggu kabar baik karena dunia ini memang membutuhkan kabar baik. Tapi mengapa kita tidak mampu memberitakannya? Menurut saya karena kita tidak menganggap yang kita punya itu kabar yang baik. Kekayaan Kristus bagi kita itu biasa aja, jargon teologis, pengharapan, kedamaian, sukacita, penghiburan, jaminan. Kita menganggap itu biasa saja, sehingga kita merasa kalau diberitakan orang belum tentu tertarik. Padahal jujur kalau kita mikir dengan serius, berapa banyak sih orang yang mengalami ketakutan coba? Yang membutuhkan kepastian di dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang membutuhkan penerimaan. Saya tadi bincang-bincang juga dengan beberapa hamba Tuhan di sini dan beberapa orang. Saya tadi bercerita tentang seorang wanita yang saya temui waktu di pesawat. Orangnya pakai tank top gitu ya, bener ya namanya ya, tank top. Terus kelihatan lah lengannya semua gitu kan, tatoan semua. Duduk di sebelah saya. Kemudian saya bilang, Mbak seneng tato ya? Iya kok. Wah tatonya banyak banget, bagus-bagus loh beberapa. Oh iya suka tato tak? Enggak, suka lihat tato aja, cuma enggak tatoan. Saya sungkan, saya mau nunjukin tato saya gini kan sungkan. Hello Kitty sama Doraemon soalnya ya. Kalah garang sama punyanya dia gitu. Lalu saya bilang, wih bagus juga ya tatoan. Terus saya bilang begini, wah kok suka tato? Kenapa Mbak suka tato? Apa yang keren selain indah? Selain indah, tato itu apa yang keren? Terus dia cerita, wah kalau dengan tato aku diterima sama komunitasku. Kalau aku pakai tato gini, sampai hidungnya itu ada anting-antingnya semua itu loh. Mulutnya juga ada anting-antingnya semua. Nggak tahu bener-bener tembus atau cuma mainan, saya nggak tahu. Maksud saya ngecek-ngecek kan ya. Pokoknya saya lihat, wah penampilannya garang gitu kan. Terus dia bilang gini, kalau saya nggak gini nggak diterima sama komunitas saya, masalahnya saya tuh gini supaya diakui oleh mereka. Jadi ikut nakal supaya diakui oleh mereka. Saya bincang-bincang, terus saya bilang begini, berarti semua yang dilakukan ini hanya untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan. Terus saya bilang, semua manusia itu butuh penerimaan dan pengakuan. Jangan bilang kita nggak butuh. Kita ini butuh penerimaan dan pengakuan, kenapa? Karena kita ini memang gambar Allah. Diciptakan sebagai gambar Allah itu mulia. Makanya kita ketika direndahkan, ketika ditolak, ketika dilecehkan, ketika dihina, kita nggak bisa terima. Karena itu berlawanan dengan natur kita yang diciptakan menurut gambar Allah. Kita punya kehormatan di dalam Allah. Tapi sayangnya manusia ini jatuh ke dalam dosa. Walaupun kita masih gambar Allah, tapi ini sudah tercemar. Dan kita itu ingin supaya kita kembali kepada titik awal kita. Tapi kita mengupayakan sendiri. Alkitab kan berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Fall short of the glory of God. Jadi kita berusaha untuk menutupi fall shortnya kita itu dengan macam-macam cara. Karena kita sadar kita ini berharga, maka kita layak untuk dihargai. Tapi manusia mengupayakan sendiri lewat macam-macam cara. Padahal di dalam Kristus, Kristus memberikan penerimaan tanpa syarat.
Saya seringkali berjumpa dengan anak-anak muda seperti itu, dan saya bilang begini, kalau kamu tuh mau diterima dunia, harus melakukan ini itu, ini itu. Kalau kamu mau diakui, harus mencapai ini itu, punya ini itu. Capek nggak sih kamu? Capek sih. Kamu merasa dimanipulasi nggak sih oleh dunia? Kalau mau diterima, harus gini, harus gini, harus gini. Iya sih. Lalu saya tawarkan, kamu mau nggak penerimaan pengakuan yang tidak usah nuntut kamu punya ini, punya itu, berhasil ini, berhasil ini? Mau nggak? Kalau mau, Injil Yesus Kristus. Ada berapa banyak anak muda capek dengan tuntutan orang tua? Itu yang saya sering temui ketika saya bincang-bincang dengan generasi Z, saudara. Apa sih yang paling membuat kamu tuh capek di dalam hidup? Jawabannya adalah orang tua, papa, mama, nuntut ini, nuntut itu, nuntut ini, nggak pernah puas. Ranking 3 masih kurang puas. Padahal mama papa dulu ranking 13 sama 30. Anaknya ranking 3 aja masih nggak puas. Nanti kalau ranking 1 tetap nggak puas dibandingkan sama sepupunya yang lain. Kamu ranking 1 kok rata-ratanya cuma 8,5 sih, nyonyo. Itu loh keponakannya sepupumu itu loh, ranking 1 8,7 loh. Nggak pernah puas terus. Anak capek, butuh penerimaan. Di dalam Injil Tuhan memberikan penerimaan yang sempurna. Injil itu kabar baik untuk semua orang. Tugas kita tapi bukan cuma memberitakan, tapi Paulus mengatakan untuk menyatakan. Dalam bahasa Yunani bukan menyatakan, tapi untuk menerangi, untuk meletakkan sesuatu di bawah terang. Maksudnya gitu. Mengapa perlu diletakkan di bawah terang? Karena rahasia ini tersembunyi berabad-abad di dalam diri Allah. Karena yang sedang diberitakan ini tersembunyi dari mata banyak orang. Makanya tugas kita bukan cuma memberitakan, tetapi menerangkan kepada orang. Seringkali orang Kristen cuma memberitakan, tidak bisa menerangkan. Seringkali orang Kristen malah tidak tahu what they believe, apa yang dipercayai, malah nggak tahu. Kalau apa saja nggak tahu, mengapa lebih nggak tahu lagi? Mengapa kita mempercayai apa yang kita percayai? Kalau what we believe saja kita nggak tahu, apalagi why we believe what we believe. Ternyata tugas kita bukan berhenti tahu mengapa, tapi tugas kita itu adalah menjelaskan ke orang lain. Sampai orang itu ngerti, menerangkan ke orang lain. Membawa Injil ini di bawah terang, sehingga orang lain bisa paham dengan Injil. Sekali lagi ya, tugas kita bukan cuma tahu apa yang kita percayai, bukan cuma itu. Tugas kita memahami mengapa kita mempercayai, dan setelah itu menjelaskan kepada orang lain apa yang kita percayai. Tidak gampang loh, benar-benar tidak gampang tugas kita. Makanya kita sebagai orang Kristen perlu disiapkan dengan baik. Itu nanti poin saya yang terakhir. Saya akan lebih banyak bicara tentang kita sebagai komunitas bersama ini. Setiap kita harus tahu what we believe, why we believe what we believe, and how to explain our beliefs. Banyak orang di luar sana menantikan kita. Kalau kita cuma bicara Injil, orang tanya nggak bisa jawab, susah. Bukan berarti kalau mau memberitakan Injil harus bisa jawab semua, bukan. Tapi kan kita perlu persiapan. Kalau nggak bisa jawab, minta nomornya. Bisa nggak, saya nggak bisa jawab sekarang, minggu depan aku jawab, boleh nggak? Boleh. Jadi minta nomornya, cari tahu bagaimana caranya. Saya sangat mendorong kita untuk benar-benar keluar dari zona nyaman kita, mulai memberitakan Injil ke orang-orang itu. Tapi saya sadar ya, kadangkala different people itu asking different questions. Saya kasih pengalaman saya saja. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 2014 sampai 2016 atau berapa gitu, saya rutin mengajar di STT Saat di Malang. Dari Surabaya saya ke sana karena saya tinggal di sana seminggu mungkin 2-3 hari lah untuk mengerjakan disertasi plus mengajar di sana. Saya naik kereta ekonomi 4:30 pagi. Naik kereta ekonomi berarti berkumpul dengan orang-orang yang berbeda dengan saya, berbeda etnisnya, berbeda status ekonominya. Saya tidak kaya, tapi saya bukan menengah ke bawah juga kan. Saya cerita ini bukan sombong ya, cerita apa adanya. Saya dulu orang miskin. Saya dulu tinggal di kampung nggak bisa makan. Saya bagian dari mereka.
Tapi sudah lama saya memang nggak menderita. Dan sudah lama saya nggak bisa memahami cara berpikirnya karena saya memang jarang berada dalam situasi seperti itu. Nah, tapi saya bersyukur tiap minggu saya kumpul dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka, itu membawa saya itu benar-benar down to earth lagi. Ketika saya memberitakan Injil, pertanyaan-pertanyaan mereka itu beda dengan orang-orang intelektual yang saya temui di pesawat. Beda dengan orang-orang bule di dalam seminar saya atau orang-orang pinter, anak-anak muda di dalam seminar saya, orang bule yang saya temui di pesawat, beda banget pertanyaannya. Jangankan pertanyaannya, cara bicaranya saja kadang-kala membuat saya itu benar-benar tidak nyaman. Tapi akhirnya saya menyadari saya yang keliru. Saya telah lama keluar dari zona itu, terlalu lama di zona saya. Saya kasih contoh yang konkret ya. Saya bincang-bincang kalau kereta ekonomi itu ada depan ya. Yang miskin nggak paham cerita saya. Yang tidak pernah miskin nggak paham maksudnya. Kalau yang miskin pasti ngerti ya maksud saya. Pernah naik kereta api ekonomi nggak? Pernah ya. Jadi itu kalau kereta api ekonomi itu ada depan begini, tempat duduknya nggak bisa dibuat gini, ngerti ya? Tegak gini, bagus untuk kesehatan kita. Dan tempat duduknya itu nggak terlalu empuk ya, itu juga bagus untuk kesehatan kita. Hadap-hadapan gini, dan saya biasanya sering bicara dengan mereka. Tahu nggak cara mereka duduk, cara mereka ngobrol apa semua beda dengan kebiasaan saya sekarang. Mereka misalnya bapak-bapak ngobrol dengan saya gitu, nggak sungkan kakinya ditaruh di sebelah saya gini, padahal dia depan situ, kaki itu melonjor gitu di sebelah saya gini. Terus nanti ibu-ibu di sana muakan itu mengambilkan nasi bungkus gitu kan ya, terus dia muakan pakai gini, kalau ngomong itu nasinya beberapa mesti keluar-keluar gitu kan. Dan ada satu perempuan muda itu, ibu-ibu muda gendong bayinya, tidur dia bayinya. Terus kami ngobrol kan, berempat, berenam tuh ngobrol seru gitu. Terus tiba-tiba bayinya nangis. Begitu bayinya nangis, yang dia lakukan itu ya biasa sih menurut dia, menurut orang lain. Buktinya orang lain nggak kaget. Saya yang kaget setengah mati. Begitu bayinya nangis, tahu yang dilakukan dia apa? Langsung permisi ya, buka kancing bajunya, keluarkan susunya, kasih ASI gitu. Saya langsung nolak ke jendela gini. Ajak ngobrol ya mbak, memang gitu ya mas ya. Saya tuh sampai bingung, mau lihat ke depan ya nggak enak ya kan, mau lihat ke sini ya nggak sopan gitu kan. Saya bergumul what to do ini ya gitu kan. Saya lihat orang-orang lain nyantai aja kok. Oh berarti itu kan culture-nya mereka, ngerti ya maksudnya. Saya membiasakan diri, ya udah saya ngobrol aja gitu. Tapi ya sulit konsentrasi. Pikirannya jangan macam-macam ya. Sulit konsentrasi itu karena situasinya memang saya nggak get used to it, paham ya maksudnya ya. Kadang-kala pertanyaan mereka itu benar-benar out of the blue gitu, yang saya nggak bisa expect pertanyaannya apa. Makanya saya paling suka momen-momen naik kereta api ekonomi, berjumpa dengan orang-orang yang berbeda dengan saya, karena mereka memberi insight yang baru kepada saya. Nah orang Kristen seringkali nggak bisa keluar dari comfort zone-nya. Kita males untuk keluar dari comfort zone kita, bicara dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Saya kadang-kala kalau pelayanan nginep hotel gitu, yang saya lakukan kadang-kala aneh kok. Saya keluar hotel, saya bincang-bincang di trotoar sama tukang beca, supir taksi gitu. Bincang-bincang duduk aja di trotoar. Lalu tanya-tanya, Pak, banyak Pak penumpang. Sampai hari ini ya, baru 2. Loh, mulai kerja jam berapa? 7 pagi. Ini jam berapa Pak? Jam 8 malam. Iya, baru 2 orang. Saya bilang gini, Pak, kalau saya kasih 50.000, nyampe mana Pak? Mau kemana? Terserah deh, pokoknya 50.000 saya duduk, Bapak kayu, nanti kalau Bapak merasa sudah waktunya 50.000, turunkan saya, nanti saya cari tukang becak yang lain. Jadi saya cuma duduk di becaknya dia, ngobrol sama dia. Saya terangkan, Pak saya nggak mau kasih uang gratis ke Bapak, saya nggak menghormati Bapak. Bapak tukang becak, bukan pengemis. Jadi saya kasih Bapak 50.000, tolong saya diajak keliling-keliling aja Pak. Jadi ngobrol dengan dia, saya yang bayar. Keren ya? Nggak apa-apa. Saya kadang bayar gitu, nanti turun saya ganti tukang becak lagi, ngobrol, mengetahui kehidupan mereka tuh kayak apa. Orang Kristen ayo yuk keluar yuk dari zona nyaman kita. Berani memberitakan Injil dan menerangkan ke mereka sesuai dengan pola pikir mereka. Kalau kita ketemu dengan golongan intelektual, beri penjelasan akademis.
seperti yang saya sampaikan dan teman-teman Apologetika Indonesia API sampaikan. Tapi kalau kita berjumpa dengan orang-orang biasa yang sederhana, mari kita juga mampu untuk melakukannya. Yang terakhir, saudara, selain kita menyadari ketidaklayakan kita, memberitakan dan menyatakan rencana kekal Allah, yang terakhir adalah menolong semua jemaat untuk mewujudkan hikmat Kristus. Ayat 10 dan 11. Supaya sekarang oleh jemaat, bahasa Yunaninya melalui, lebih tepat memang, melalui. Supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Diberitahukan itu lebih tepatnya diwujudkan. Sesuatu yang tersembunyi sekarang diwujudkan sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini membingungkan kita pasti. Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga ini siapa? Paulus berbicara tentang para malaikat ini. Paulus berbicara tentang para malaikat karena frase pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di surga, pemerintah-pemerintah yang ada di angkasa dan seterusnya, ini bicara tentang para malaikat. Bisa positif para malaikat, bisa negatif roh-roh jahat. Tapi karena ini di surga, berarti ini para malaikat. Lalu bagaimana sih melalui jemaat, melalui gereja diwujudkan ragam Allah itu, hikmat Allah kepada para malaikat? Maksudnya apa sih? Ayat ini cukup membingungkan kalau tidak diterangkan. Kita perlu paham bahwa di dalam 1 Petrus pasal 1 dikatakan bahwa para malaikat ingin mengetahui rencana keselamatan. Mereka dari dulu ingin tahu rencana keselamatan itu seperti apa. Para malaikat ingin tahu. Nah, rencana keselamatan Allah itu dari hulu sampai hilir, dari kekekalan yang sana. Makanya tadi disebutkan maksud abadi berabad-abad sebelumnya. Kata itu muncul di teks kita hari ini. Jadi dari kekekalan yang sana sampai kekekalan yang sana, itu rencana keselamatan Allah. Allah merencanakan bahwa semua orang pilihan di berbagai suku bangsa pada akhirnya berdiri di hadapan anak domba dan menyanyikan pujian kepada Allah Tritunggal. Itu rencana keselamatan Allah dari awal sampai akhir. Allah memilih sebagian orang sejak kekekalan untuk diselamatkan. Yesus Kristus melakukan penebusan bagi kita. Roh Kudus mengaplikasikan penebusan ke dalam hati saya dan saudara. Para rasul memberitakan Injil kepada semua orang. Dan pada akhirnya giliran kita semua. Kita sebagai gereja. Kristus sudah melakukan bagiannya. Roh Kudus sudah melakukan bagiannya. Para rasul Paulus sudah melakukan bagiannya. Makanya Paulus mengatakan supaya setelah dia memberitakan Injil, membuat semuanya terang. Tidak berhenti di situ. Ada tujuan yang lain lagi, yaitu supaya melalui kita rencana keselamatan Allah itu bisa genap sampai kekekalan yang ujung sana. Seluruh proses keselamatan ini ingin diketahui oleh para malaikat. Makanya kalau kita lihat perumpamaan Yesus misalnya, domba yang hilang, dirham yang hilang. Begitu diketemukan dikatakan ada sukacita di surga di antara para malaikat kalau satu orang bertobat. Para malaikat ingin melihat nih kelanjutan rencana keselamatannya seperti apa. Dan kita sebagai gereja, kita dilibatkan di dalamnya. Tugas memberitakan Injil bukan cuma tugas rohaniwan, tapi tugas kita semua. Tugas setiap jemaat untuk berani memberitakan Injil. Makanya kita jadi orang Kristen, hidupilah Injil. Kalau kita menghidupi Injil, maka kita bisa membagi Injil dengan mudah. Kalau kalimat saya begini, saudara ya, kalimat saya. Kalau kita tidak bisa mengaitkan segala sesuatu di dalam hidup dengan Injil, maka mungkin Injil belum merembesi segala sesuatu di dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita tidak bisa mengaitkan segala sesuatu dalam hidup kita dengan Injil, mungkin Injil belum merembesi segala sesuatu di dalam hidup kita. Apa hubungannya Injil dengan olahraga? Apa hubungannya Injil dengan tas branded? Apa hubungannya Injil dengan keluarga? Apa hubungan Injil dengan seks? Apa hubungan Injil dengan pertemanan, dengan friendship, dengan yang lain? Kalau saudara paham bagaimana kaitan Injil dengan semuanya ini,
Saudara tidak akan pernah kehilangan ide untuk memberitakan Injil. Orang ngomong apapun, saudara dengan mudah kaitkan dengan Injil. Ngomong apapun, kaitkan dengan Injil. Berapa orang tanya, Pak, saya kok mengalami kesulitan ya memberitakan Injil, dari mana? Saya jawab, dari mana saja. Loh justru itu Pak, saya susah Pak, dari mana saja. Mungkin yang perlu dipikirkan adalah begini, apakah engkau sudah mengaitkan segala sesuatu dalam hidupmu dengan Injil? Kalau sudah, pasti gampang. Bicara tentang barang-barang branded, masuknya ke Injil. Bicara tentang sampah, masuknya Injil. Semua bisa dikaitkan dengan Injil. Kalau memang kita terbiasa mengaitkannya. Ya, tapi banyak orang Kristen tidak mau susah payah. Makanya saya mendorong setelah khotbah ini, ayo belajar yuk. Belajar. Belajar memberitakan Injil, paling tidak belajar menghidupi Injil dulu. Lalu belajar membuka mulut kita memberitakan Injil. Orang Kristen seringkali nggak jadi kesaksian, malah jadi batu sandungan. Itu ada satu tante-tante biasa ke gereja naik becak. Terus dia pesan becak. Pak, ke gereja itu berapa? 10.000-nya. Kok mahal? 5.000 aja. Mau gerejanya kelihatan dari sini. Tukang becaknya jawab, nyah. Bulan juga kelihatan dari sini, tapi jauhnya. Akhirnya tawar-menawar dapat 7.000. Dia ngomong 7.000 ya? Ya sudah 7.000. Gitu. Tukang becaknya marah, ngebut. Gitu. Tambah marah ketika tantenya memberitakan kekayaan Kristus. Wong pelitnya kayak gitu, nojeng aja sampai dibelani bertengkar. Ini sekarang sudah nawar-nawar memberitakan kekayaan Kristus lagi kan gitu. Tukang becaknya marah gitu kan, wayunya kuanceng, ada lubang ditabrak gitu kan, ada apa nggak direm gitu kan. Tantenya sampai, Tuhan tolong kirim malaikatmu, Tuhan tolong kirim malaikatmu. Loh, gara-gara 2.000 harus outsourcing malaikat untuk jaga dia lagi. Cuma 2.000 loh. Terus darah Yesus, alah darah Yesus kok cuma untuk melindungi dari becak itu loh saudara. Kemudian dia teriak-teriak, Pak direm Pak. Tukang becaknya dengan santai jawab, 7.000 nggak pakai remnya. 7.000 minta selamat. Bagaimana kita bisa jadi kesaksian coba untuk asisten rumah tangga kita kalau kita pelit? Bagaimana kita bisa jadi kesaksian untuk karyawan-karyawan kita kalau hati kita nggak berbelas kasihan? Banyak orang membutuhkan kabar baik. Banyak orang membutuhkan Injil dari kita. Dan saya sungguh berdoa, firman Tuhan ini menegur kita, menempelak kita. Sehingga kita mau keluar dari zona nyaman kita. Allah keluar dari zona nyamannya. Dari surga dia tinggalkan. Menjadi sama seperti saya dan saudara. Merasakan penderitaan, hidup di tengah dosa. Supaya dia bisa menghadirkan kekayaan itu kepada kita. Kini giliran kita keluar dari zona nyaman kita, membawa kekayaan Kristus itu kepada siapa saja yang membutuhkannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu mohon ampun ya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar, kami mohon ampun. Karena kami terlalu asik dengan diri kami sendiri, terlalu sibuk dengan rutinitas kami sendiri. Kami lupa untuk melihat orang-orang yang mungkin tiap hari kami jumpai, atau orang-orang asing yang kami temui di kendaraan publik. Kami terlalu asik dengan me time kami. Ampuni kami kalau kami gagal memberi waktu berbicara dengan mereka, memberitakan Injil, berbagi kisah kami dengan mereka. Tuhan ampuni kami. Kalau kami belum bisa melihat keberhargaan Kristus, Roh Kudus tolonglah kami, supaya kami terus-menerus menyingkirkan berhala-berhala di dalam hati kami, sehingga hanya sisa Kristus saja yang paling berharga satu-satunya bagi kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para hamba Tuhan dan majelis yang sudah memberi kesempatan kepada saya.